Silakan. Oke, terima kasih moderator dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslim taslima ya. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alim. Mengenai syahadat ya, kebetulan juga saya tidak akan menyinggung baptis karena memang itu bukan keyakinan saya dan saya tidak memahaminya. Sebagaimana tadi juga Bro Kayapas ya tidak memahami syahadat. Akhirnya saya coba menjelaskan sedikit memaparkan ke pihak kawan-kawan apa itu yang disebut dengan syahadat kan gitu. Di dalam Islam termasuk untuk gerbang ya menerima keislaman itu memang harus melalui 2 kalimat syahadat. Di mana 2 kalimat syahadat itu adalah sudah familiar walaupun tidak meyakini seperti kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terjemah sederhana adalah bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad atau Muhammad adalah Rasulullah dan utusan Allah. Lalu merujuk kepada suatu hadis ya, kebetulan di sini adalah diskusi dengan pihak yang dikatakan adalah pengikut Nabi Isa atau pengikut Yesus. Maka saya coba menyinggung satu hadis yang kebetulan di situ adalah konteksnya berhubungan juga dalam komunikasinya dengan kalangan Yahudi dan Nasrani ya. Saya coba sedikit share screen ya, izin share screen. Aduh, sorry. Nggak mau nongol ya? Ya, pertama ada satu pesan tersimpan dulu di sini bahwa firman Allah di situ ya. Ini di surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan begitu tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah pemelihara, menjadi pemelihara. Lalu ke kalimat hadisnya bahwa di sini biar ke kawan-kawan ya persingkat waktu saya coba keterjemah. Di sini dikatakan ketika dalam dialog saya dengan pihak-pihak yang di situ kebetulan adalah menghubungkan dengan Nabi Isa, maka di sini kalimat barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan utusannya, serta bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, yang mana firman-Nya diberikan kepada Maryam dan dihembuskanlah ruh darinya. Surga itu benar adanya dan neraka pun juga benar adanya. Karenanya senantiasa Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Nah, ini salah satu hadis dalam bagaimana kami menyampaikan kalimat syahadat ketika itu dijelaskan atau disampaikan kepada yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu ya, bahwa dikatakan dia itu adalah seorang atau Tuhan itu sendiri. Maka di sini gerbang untuk masuk ke Islaman ketika dia tidak akan lagi meyakini itu, maka dia harus berani mengikrarkan seperti ini. Kalimat mengenai Isa alaihissalam di sini sebagai utusannya bukan berarti juga syarat mutlak untuk masuk ke dalam Islam. Di sini dalam konteks kami sedang berdialog. Artinya ketika dia meyakini, berpindah bahwa meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Nabi Muhammad adalah utusannya, memang di situ sudah kesimpulan bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Makanya posisi Nabi Isa harus diterima sebagai seorang utusan saja. Seperti dikatakan juga Nabi Muhammad adalah seorang utusan, manusia hambanya
dan utusannya kan. Begitu juga Nabi Isa sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusannya. Nah, disitulah kurang lebih mengenai bagaimana itu syahadat. Pak. Oh, habis ya? Ya, terima kasih. Silakan Bu Moderator. Oke, tadi sudah disampaikan ya selama 5 menit narasinya, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa narasumber kita menyatakan bahwa syahadat itu merupakan gerbang untuk menjadi seorang muslim, dan tentunya ini memiliki substansi bahwa meyakini Allah itu yang berhak disembah sebagai yang satu-satunya, dan juga mengakui Muhammad sebagai rasul, dan juga mengakui bahwa Isa itu hanya seorang utusan. Baik. Sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab, tentunya saya akan tetap mempromosikan media partner kita yang selalu berpartisipasi dalam diskusi seperti ini, yakni Family Inquiries Official, kemudian Forum Diskusi Lintas Agama, Mualafah Sipana Channel, Erben Channel, SAIA, kemudian Plus Talking, dan juga Penunggang Kuda Channel dan Muslim Saluran Online. Baik, kita akan masuk ke channel. Kenapa? Maaf, Pak Hen. Penginjil YouTube channel lupa. Aduh, saya lupa. Maaf, Penginjil YouTube channel. Baik. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi saya tekankan aturan yang berlaku bahwa penanya itu akan memiliki waktu hanya 2 menit, ya. Kemudian dijawab oleh pihak yang ditanya dan diberi alokasi waktu 5 menit. Dan pada sesi ini yang akan memulai adalah dari pihak Kristen. Jadi kepada narasumber Kristen itu akan diberikan waktu 2 menit untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber Muslim selama 5 menit untuk dijawab. Waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber Kristen. Waktu Anda dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama saya mungkin ini ya. Ini langsung mencatur atau gimana ya, Mbak? Tidak, hanya 2 menit dalam menyampaikan semua argumentasi dan pertanyaan, kemudian nanti 5 menit untuk dijawab. Karena ini bukan sistem TikTok ya, nanti ada sesinya. Ya, jadi pertanyaan pertama saya, di dalam ajaran ini, kita sebagai ajaran penerus dari ajaran Samawi ya, di mana kita juga ada tokoh yang sama, Adam dan Abraham, di mana Adam itu jatuh ke dalam dosa karena atas perilaku kesalahannya ya, di mana kalau di Muslim, setahu saya dia makan buah, di Kristen juga karena Adam dan Hawa makan buah. Kemudian di Kristen dia sempat si Hawa itu sempat berdusta gitu. Dan dosa yang paling umum pada manusia itu adalah berdusta. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa dengan syahadat, yaitu ucapan manusia juga itu bisa menyelamatkan, gitu. Karena manusia jatuh ke dalam dosa karena mulutnya. Kalau dia nggak berdialog dengan ular atau dia tidak makan, maka dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dia bisa dipercaya, gitu, cukup dengan syahadat. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana syahadat ini bisa disandingkan antara sang pencipta dengan tokoh yang sudah mati. Nabi Muhammad kan sudah mati itu. Emang dia utusan menurut orang Islam, tapi kan dia mati. Dan orang yang ingin masuk Islam itu mendapat keselamatan dengan bersyahadat, di mana dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Padahal orang itu kan hidup di beda zaman gitu. Otomatis menurut saya itu adalah kembali lagi suatu dusta gitu. Karena tokohnya udah meninggal, dan orang meninggal itu semestinya tidak boleh untuk didoakan gitu. Ya, waktunya habis. Ya, 2 itu aja. Oke, waktu telah habis. Saya tegaskan pertanyaan dari narasumber Kristen. Yang pertama, sebagai agama Samawi, bagaimana kita bisa meyakini dengan kalimat syahadat itu dapat menyelamatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana syahadat diselaraskan dengan sang pencipta dan orang yang sudah mati. Jadi fokusnya di sana ya. Oke, kepada narasumber Muslim,
Waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam hal ini tolong jangan keluar dari pertanyaan agar diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini lebih terarah dan juga para pemirsa dan juga penonton dapat mendapat poinnya. Oke, waktunya 5 menit dimulai semenjak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih moderator, menarik ya. Saya ngambil dari sisi persamaan dulu dalam hal orang beriman ya, masih berbeda maksudnya. Kenapa ucapan syahadat bisa menyelamatkan? Ya, ucapan seolah-olah poinnya adalah ucapan bisa menyelamatkan. Itulah dalam orang beriman. Di Anda pun memang perlu meyakini, ikrar kan gitu. Entah ya, kalau memang tidak ada itu ya saya tidak akan memaksa juga sih. Meyakini dan bahkan menyebutkan meyakini dan lain sebagainya ya. Saya tidak akan masuk ke ranah itu bahwa ucapan itu memang gerbang keselamatannya. Nah, di dalam syahadat tentu ini sekaligus mungkin jawaban pertama ini langsung mencakup ke pertanyaan kedua ya. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwa itu tadi dikatakan gerbang masuk ke dalam Islam. Ketika dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, di situ kan bukan hanya sekedar meyakini, lalu menjalankan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, bagaimana kita bisa tahu dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya? Tentu sesuai apa yang disampaikan oleh hambanya. Hambanya yang diutus. Siapa yang diutus itu adalah Rasulullah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia pertama harus meyakini siapa gitu kan yang mesti disembah, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali yang berhak itu adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Nabi Muhammad, walaupun beliau sudah wafat, sudah meninggalkan alam semesta ini, alam dunia ini kan maksudnya, kita tetap, karena itu sebagai kunci gerbang, karena jasa beliaulah sebagai seorang utusan, ya, sebagai seorang utusan, kita harus meyakini bahwa dia itu adalah utusan Allah. Kan bersaksi kami ketika disandingkan, bukan berarti menyamaratakan. Pertama jelas ketentuannya, bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan berarti menyertakan juga Nabi Muhammad disembah gitu, kecuali menyertakan disembahnya. Dan bersaksi menerima, mengakui, mengamalkan apa yang diperintahkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai seorang hamba. Makanya kalimatnya di situ abduhu wa rasuluh, ketika beliau mengucapkan wa anna abduhu wa rasuluh, dan aku adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, itu memang gerbangnya, harus mengakui dan menerima gitu. Kenapa ini harus? Ya, disinilah fungsinya ketika kita yang tidak langsung sejaman dengan beliau, tapi kita harus mengakui bahwa ajaran yang sampai kepada kita bersumber dari beliau gitu. Dan itu kunci, dan itu perintah, dan itu gerbang dalam agama Islam. Sebagaimana dalam satu hadisnya kan dikatakan bahwa ketika malaikat Jibril suatu hari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mahwal Islam, apa itu Islam? Maka beliau mengucapkan, Nabi Muhammad, antashadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad wa anna Muhammad wa anna Rasulullah, atau wa anna Muhammad Rasulullah gitu. Ketika ditanyakan apa itu Islam, maka dijawablah oleh Rasulullah, pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, atau Muhammad adalah utusan Allah. Lalu karena pertanyaan itu Islam, dijawab dengan lengkap. Kedepannya adalah, sambil minum. Mengerjakan sholat ya, dalam Islam kan syahadat, kedua sholat. Apa itu sholat? Tentu bagaimana cara kita menyembah kepada Allah. Di situ sudah terhubung. Ketika kita bisa tahu sholat, tentu yang mengajarkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Makanya kami wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusannya. Utusan apa? Tentu yang membawa ajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu. Apakah masih ada waktu kah?